Oke, selamat malam. Kita akan membahas tentang internal factor evaluation yang ujungnya akan menilai berapa strength perusahaan kita dan weakness-nya apa aja sih. Ini penting supaya kita bisa mengeksploitasi kekuatan kita dan memitigasi kelemahan kita. Jadi kita sebagai perusahaan harus jujur ya, jujur melihat kelemahan kita. Kalau nggak jujur, susah. Nanti kita akan nabrak-nabrak pada saat mengoperasikan perusahaan ini. Dan kita juga harus pintar melihat kekuatan perusahaan ini untuk maju. Untuk itu, di sesi 5 ini, kita akan belajar tentang internal factor evaluation. Silakan Pak Pravira mempresentasikan untuk contoh dari bisnis plan ini, yaitu perusahaan pesen parkir. Baik Pak, terima kasih Pak Tantri. Untuk sesi 5, saya akan membahas tentang internal factor evaluation yang dilakukan untuk pesen parkir. Seperti biasa, di depan sebelum kita berbicara lebih jauh, kita perlu mengetahui ada kerangka kerjanya. Untuk internal evaluation, kami menggunakan resource and capabilities, marketing, operational, SDM, dan keuangan. Di mana nanti resource and capabilities akan menentukan strategi dan competitive advantage-nya. Nah, kalau internal resource capabilities nanti harus di bagian adalah resource yang kita miliki, yaitu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Satu lagi adalah capabilities, sesuatu yang bisa kita kendalikan, yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Di sini kami mencoba untuk membuat resource-nya itu sebenarnya resource-nya itu bebas, ditentukan aja sesuai dengan perusahaan yang dibuat. Kalau dari person parkir itu kami melihat adalah channel distribusi produk, yang kedua adalah digital marketing, ketiga adalah gedung dan lahan parkirnya sendiri, lalu ada teknologi, kelimanya adalah e-payment, dan enamnya ada pendanaan. Lalu untuk capabilities-nya kami melihat adalah harga. Yang kedua adalah layanan pelanggan prima, sumber daya manusianya dari perusahaan, organisasi perusahaan, relasi dengan pihak ketiga, inovasi produk, dan kualitas dan fitur aplikasi. Nanti kalau tahap selanjutnya setelah resource dan capabilities-nya bisa terpetakan dengan baik, kita perlu tahu adanya strategi penting dan kekuatan relatif. Nah, strategi penting itu adalah strategi nilai yang harus dimiliki oleh bisnis tersebut. Nah, kalau di sini kami membaginya 1 sampai 10. Jadi kalau 1 itu jelek, 10 itu bagus gitu. Jadi untuk channel distribusi produk sebaiknya rata-rata lah 6. Untuk digital marketing mungkin 6. Gedung dan lahan parkirnya harus 7. Harus banyak gitu ya. Teknologinya harus 7, harus bagus. E-payment-nya di rata-rata bisnis ini nggak pakai e-payment gitu kan. Ya kita 4 aja gitu. Lalu ada pendanaan itu 7. Nah, untuk harga rata-rata di bisnis ini ya karena harganya sudah diatur oleh pemerintah 5.000 per jam, mau nggak mau 5 rata-rata. Layanan pelanggan prima adalah 3. Karena rata-rata layanan pelanggannya bisa dibilang parkir tuh sekarang ya nggak terlalu bagus. Terus sumber daya manusianya rata-rata kalau kompetitor. Terus organisasi perusahaan biasa saja 5, relasi dengan pihak ketiga itu 6, inovasi produknya hampir nggak ada kalau di parkir-parkir konvensional, maka kami milih nilai 4, kualitas dan fitur aplikasi karena tidak ada ya 5 lah. Lalu untuk kekuatan relatif yang harus dimiliki oleh pesan parkir, itu channel dan distribusi produk paling tidak kami harus sama. Sekarang bisa dibilang sama, jadi nggak terlalu berbeda. Untuk digital marketingnya, karena belum jalan dengan baik, kita beri nilai 2. Lalu untuk gedung parkir, harusnya kita punya nilai 7. Ternyata pesan parkir sempat, waktu BP sudah mau selesai itu kita sempat bicara dengan salah satu operator parkir. Itu ada satu lah yang sudah sebenarnya tertarik gitu ya. Jadi kita nilai 3. Untuk teknologi kita cukup rata-rata lah 7.
e-payment karena kita menggunakan dompet digital, jadi bisa dibilang 8. Pendanaannya belum memiliki pendanaan dari pihak eksternal, jadi 4. Untuk harga, biaya booking lebih murah dibandingkan dengan Vale Parking, jadi kami bisa bilang kami lebih unggul dengan nilainya 7. Layanan pelanggan prima, customer support-nya lebih lama. Kalau teman-teman parkiran yang lain itu bisa dibilang nggak ada layanan customer support ya. Jadi customer support-nya susah dihubungi ya. Kalau kami 24 rencananya itu sampai jam 10 malam, lalu setelah jam 10 malam itu ada customer support yang pakai robot. Nah, terus sumber daya manusianya kami yakin lebih bagus, maka dinilai 8. Organisasi perusahaan rata-rata. Relasi dengan pihak ketiga kami nilai 4. Inovasi produk kami yakin kami jauh lebih inovatif, makanya nilai 7. Kualitas dan fitur aplikasi, bila pembandingnya adalah cari parkir, waktu itu kami membandingkan adalah cari parkir, itu kami jauh di atasnya, jadi nilainya 9. Nah, setelah kita dapat nilai strategi penting dan kekuatan relatif, berikutnya akan dibuat hypothetical map, di mana masing-masing resource and capabilities ini dipetakan. Jadi kalau R2 tadi misalnya R2 itu digital marketing 6 dan 2 gitu kan. 6 dan 2 berarti di sininya 6 naik ke atas 2. Nah, seperti itu. Lalu C7 misalnya capabilities-nya 7. Capabilities 7 itu apa? Kualitas dan fitur aplikasi, berarti strategi pentingnya 5, kekuatan relatifnya 9. Nanti ini 5, ini 9, gitu, C7. Seperti itu nanti. Nah, dari hasil hypothetical ini nanti dibuatkan internal factor evaluation, di mana garis di atas 5 itu akan dikelompokkan menjadi strength, sedangkan di bawah 5 adalah weakness. Setelah kita dapat IVE-nya atau internal factor evaluation-nya, lalu kami pesan parkir bisa membandingkan dengan competitive advantage-nya terhadap produk-produk lain. Jadi untuk bisnis to bisnis, operasional akan jauh lebih efisien karena orangnya lebih sedikit. Terus keuntungan pendapatan tentunya akan lebih besar. Dengan harga yang sama, operasionalnya lebih kecil, pasti keuntungannya akan lebih besar. Untuk bisnis customer, kepastian untuk mendapatkan slot parkir pasti 100%. Untuk struknya tidak mudah hilang karena istirahat, bisa di-print ulang. Keluar parkir lebih cepat karena pakai digital, e-payment, dan bisa belanja produk tenan dalam aplikasi yang sama. Baik Pak, itu aja untuk sesi. Balik lagi ke belakang, ke resource dan capability. Ya, saya ingin mengomentari ini kan latihan nih, latihan membuat bisnis. Kesalahan ya. Nah, nanti ini sengaja ditampilkan contoh yang salah di sini ya. Nanti harus diperhatikan, ini menggunakan buku Grant ya. Perhatikan di sini. Oke. Perhatikan baik-baik. Sebelum memperhatikan angka, kita akan ngomong resource dan capability. Resource itu adalah sesuatu yang pasif. Sesuatu yang pasif yang dimiliki oleh perusahaan. Digital marketing itu aktif. Harusnya ini digital marketing masuk ke capability. Oke. Dan perusahaan ini sistemnya bukan channel ya. Nanti mungkin lokasi. Nah, ini channelnya bukan channel tapi lokasi. Diganti dengan lokasi. Lokasi, kalau si pesen parkir ini dapetin partnernya di lokasi mall yang sepi, ya jelek jadinya. Lokasi itu penting. Oke, lokasinya ya. Ini harusnya bukan channel tapi lokasi digital marketing harusnya masuk ke capability. Oke. Itu satu. Yang kedua, ada kesalahan. Ini sengaja memang saya tampilkan yang salah. Biar ada apa namanya
Jadi perhatian ya, perhatian. Nah ini masalah strategi penting. Nah, ini strategi penting. Ini strategi penting itu ngomongin item-item di sebelah kirinya, item-item di resource maupun capability, penting atau enggak untuk memenangkan persaingan. Nah, lokasi pasti penting. Penting banget. Kalau kita dapat lokasi yang bagus, kita akan bagus. Kalau kita dapat mall yang penuh banget parkirannya, maka kita revenue yang lebih gede. Makanya ini harusnya 9 mungkin lokasi ya. Lupa ini R1 dan R3 redundant ya, lahan parkir. Lahan parkir sama dengan distribusi itu. Harusnya satu saja, ini juga harus direvisi. Maksudnya lahan parkir ya lokasi parkir. Harusnya ini sama dan nilainya harusnya gede. E-payment penting banget karena kita nggak mungkin bayar pakai cash. Harusnya poinnya gede nih. Bukan 4. E-payment. Itu. Harga juga penting. Kalau kita ngasih harga yang lebih murah, kan akan laku. Layanan penting banget. Layanan ini 3. Harusnya penting banget ya. Kalau layanan jelek gimana? Jadi item-item ini, angka-angka di strategi ini adalah menunjukkan pentingnya item di sebelah kirinya, kiri dari angka ini, untuk memenangkan persaingan di industri ini yang digeluti. Oke. Sedangkan angka yang sebelah kanan, angka yang warnanya biru, ini saya kasih warna biru, ini adalah posisi relatif kekuatan dari pesen parkir. Ya, posisi relatif pesen parkir terhadap item-item di sebelah kirinya. Jadi yang biru ini kekuatan relatif pesen parkir. Misalnya e-payment, misalnya harusnya tadi direvisi bukan 4 ya, e-payment itu penting. Harusnya 9 atau 8. Pesen parkir karena memang menggunakan e-payment, dia 8 juga. Kayak gitu. Layanan pelanggan harusnya ini 9 atau 8. Layanan pelanggan e-parkirnya berapa? Lah item-item kekuatan relatif ini nanti akan menjadi strength atau weakness dari perusahaan. Itu seperti itu ya. Jadi mungkin ini salah dan diperbaiki. Karena saya banyak melihat kesalahan orang-orang pada saat membuat resource dan capability ini. Gitu ya. Lah ini nggak boleh salah. Karena kalau salah, nanti chapter 4-nya akan salah semua. Nah, begitu ya, ini yang paling krusial. Kemudian, resource and capability ini akan digunakan untuk menentukan competitive advantage. Nah, competitive advantage itu asalnya dari sini. Kita cari angka yang gede di strategi penting. Important strategi. Angkanya yang gede, yang 8 atau 9. Dan angkanya setara untuk kekuatan setara. Sama-sama 8 atau 9. Jadi kalau di sebelah kiri 8, sebelah kanan 8, lah itu jadi competitive advantage kita. Itu ya. 8 atau 9 ya, yang gede-gede di atas angka 8. Kalau di sebelah kiri strategi pentingnya 6 atau 7, itu berarti nggak penting, walaupun sebelah kanannya 8 atau 9. Karena item itu nggak terlalu penting untuk memenangkan persaingan. Jadi begitu, dari resource and capability ini, bisa ditarik ke competitive advantage, lihatnya dari sini. Sedangkan untuk keterangan, ini keterangan sebelah kanan, ini keterangan, ini akan dipakai, yang kanan ini yang warna kuning, akan dipakai untuk statement strength atau weakness. Gitu ya, statement kita strength atau weakness. Misalnya, otomatis kalau strength, kalau kekuatan relatifnya tinggi, maka akan dimasukkan ke strength. Kalau kekuatan relatifnya rendah, akan dimasukkan ke weakness. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup, dan yang menjadi titik poinnya adalah saat kita menentukan resource and capabilities. Karena akan dipakai di chapter 4. Oke, terima kasih.